Halo semuanya, selamat datang di channel Tugas Kampus. Tugas Kampus akan kolaborasi dengan kelompok 2 pada mata kuliah Sains Data yang dipimpin Muhammad Fauzan Azima bersama dengan anggota kelompok lainnya yaitu Fajar Yudia Nasrul, Yohanda Ihsan, dan Dimas Arya Putra dengan judul pembahasan Analisis Deteksi Penipuan dalam Transaksi Keuangan menggunakan Dataset Transaksi. Di video kali ini, kita ada 7 pokok pembahasan, yaitu missing value atau nilai hilang, outlier atau nilai menyimpang, data tidak seimbang, data tidak konsisten, nilai tidak sesuai format, korelasi fitur, dan data duplikat. Kita akan mempelajari bagaimana proses pre-processing dilakukan agar dataset siap untuk model machine learning. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, apakah teman-teman tahu apa itu pre-processing? Pre-processing adalah proses pengolahan data awal sebelum data digunakan dalam analisis atau pemodelan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data sehingga data menjadi lebih akurat, lengkap, dan konsisten. Dalam proses pengolahan data, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan data kita siap digunakan dalam analisis atau pemodelan. Berikut adalah beberapa konsep penting yang perlu dipahami. Pertama, missing value atau nilai hilang. Missing value merupakan nilai yang tidak ada atau kosong dalam dataset. Penanganan missing value dapat dilakukan dengan menghapus baris atau kolom yang mengandung nilai kosong, atau menggantinya dengan nilai lain. Contohnya, jika kita memiliki dataset tentang informasi pelanggan dan ada beberapa pelanggan yang tidak memiliki informasi alamat, maka kita dapat mengganti nilai kosong tersebut dengan alamat default atau menghapus baris tersebut. Kedua yaitu outlier atau nilai menyimpang. Outlier merupakan nilai yang jauh berbeda dari nilai lain dalam dataset. Outlier dapat dideteksi menggunakan metode seperti IQR dan dapat ditangani dengan menghapus, mentransformasi, atau menggantinya dengan nilai lain. Contohnya, jika kita memiliki dataset tentang harga rumah dan ada beberapa rumah yang memiliki harga sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan dengan harga rumah lainnya, maka kita dapat mengidentifikasi outlier tersebut dan menghapusnya atau menggantinya dengan nilai lain. Ketiga yaitu data tidak seimbang, merupakan kondisi di mana jumlah sampel dalam satu kelas jauh lebih banyak daripada kelas lain. Penanganannya dapat dilakukan dengan oversampling kelas minoritas, undersampling kelas mayoritas, atau menggunakan metode seperti smooth. Contohnya, jika kita memiliki dataset tentang deteksi penipuan dan jumlah sampel penipuan hanya 1% dari total sampel, maka kita dapat menggunakan smooth untuk meningkatkan jumlah sampel penipuan. Keempat, yaitu data tidak konsisten, merupakan kondisi di mana data memiliki format atau penulisan yang tidak seragam. Penanganan data tidak konsisten dapat dilakukan dengan standarisasi format data. Contohnya adalah penulisan nama kota yang berbeda-beda, seperti Jakarta dengan huruf J-nya saja yang besar, Jakarta dengan keseluruhan hurufnya yang kecil, Jakarta dengan keseluruhan hurufnya yang besar. Kelima, yaitu nilai tidak sesuai format, merupakan nilai yang tidak sesuai dengan format yang diharapkan. Penanganan nilai tidak sesuai format dapat dilakukan dengan membersihkan data dan mengubah formatnya menjadi sesuai. Contohnya adalah nilai numerik yang mengandung huruf atau simbol. Keenam, yaitu korelasi fitur, merupakan hubungan antara dua atau lebih fitur dalam dataset. Korelasi fitur dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada fitur yang saling terkait dan dapat dihapus atau dikombinasikan.
Contohnya, jika kita memiliki dataset tentang informasi pelanggan dan ada fitur usia dan pengalaman kerja, maka kita dapat menganalisis korelasi antara dua fitur tersebut. Ketujuh, yaitu data duplikat, merupakan data yang sama dan berulang dalam dataset. Penanganan data duplikat dapat dilakukan dengan menghapus data yang terduplikasi. Contohnya, jika kita memiliki dataset tentang informasi pelanggan dan ada beberapa pelanggan yang memiliki informasi sama, maka kita dapat menghapus data duplikat tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam visualisasi data, proses pre-processing. Visualisasi data adalah teknik untuk menyajikan data dalam bentuk gambar atau grafis yang memungkinkan kita melihat pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat dalam format data mentah seperti tabel atau daftar angka. Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengkomunikasikan informasi kompleks secara jelas dan efisien. Dataset yang kami gunakan untuk analisis deteksi penipuan kali ini yaitu data transaksi keuangan. Tahap pertama dalam analisis kualitas data adalah mengidentifikasi missing value. Menggunakan fungsi berikut, kami dapat mendeteksi apakah ada missing value dalam dataset. Dan juga, kami bisa melihat jumlah nilai yang hilang di setiap kolomnya. Selanjutnya adalah deteksi outlier. Kami menggunakan metode IQR untuk mendeteksi outlier. Pertama, kami memisahkan data numerik menggunakan fungsi berikut. Kemudian menghitung Q1, Q3, dan IQR-nya. Nilai yang berada di luar rentangnya dianggap sebagai outlier. Masalah ketiga yang kami identifikasi adalah data tidak seimbang. Dalam dataset kami, hanya 4,9% data menunjukkan kasus fraud. Sementara, 95,1% adalah non-fraud. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan model bias terhadap kelas mayoritas. Untuk mengatasi masalah ini, kami menggunakan teknik smooth yang bekerja dengan membuat data sintetis untuk kelas minoritas melalui interpolasi antara dua minoritas yang sudah ada. Alasan kenapa teknik smooth ini lebih tepat digunakan dalam visualisasi data ini karena dataset yang kami dapatkan menunjukkan ketidakseimbangan ekstrim antara kasus fraud dan kasus non-fraud. Selanjutnya, teknik smooth lebih optimal bekerja pada data numerik dan data yang kami dapatkan ini data numerik, sehingga cocok dengan teknik smooth yang kami gunakan. Setelah penerapan smooth, distribusi data menjadi seimbang dengan masing-masing kelas memiliki 35.069 sampel. Tahap keempat adalah mengidentifikasi data tidak konsisten. Menggunakan fungsi berikut, kami mengecek tipe data setiap kolom. Kolom yang terdeteksi sebagai objek menunjukkan adanya nilai yang tidak konsisten, seperti format yang tercampur dalam satu kolom. Tahap kelima adalah mengecek nilai yang aneh atau tidak sesuai format. Berdasarkan analisis dataset kami, tidak ditemukan data yang tidak sesuai formatnya.
Tahap terakhir adalah deteksi data duplikat. Data duplikat dapat mengganggu analisis dan menyebabkan bias terhadap model. Menggunakan fungsi berikut, kami mengidentifikasi baris-baris yang memiliki nilai identik di semua kolom. Dataset kami menunjukkan adanya beberapa data duplikat yang perlu ditangani. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok 2 di channel Tugas Kampus. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman tentang proses pre-processing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih.